Oke, jadi BNSP itu adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, badan ini didirikan di awal tahun 2000 dengan maksud untuk semua pekerja di Indonesia ini nanti diuji ya kemampuannya, skill-nya, skill dan Iya, knowledge Pak. atau kompetensinya, sehingga kalau sudah diuji dan lulus, mereka itu bisa dikatakan kompeten dalam bidang tersebut. Nah, gunanya kompetensi apa? Untuk keperluan dunia kerja ya atau industri, karena saat ini dunia kerja dan industri ini memerlukan orang-orang yang kompeten dan supaya mereka tidak terlalu repot untuk mengetes setiap pekerja, maka dibuatlah satu badan, yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Badan inilah yang kemudian menguji. Nah, nanti perusahaan atau industri hanya tinggal mengecek ada sertifikatnya enggak. Jadi itu untuk mempermudah ya, mempermudah bagi dunia industri sehingga benar-benar bisa mendapatkan para pekerja yang kompeten. Nah, di sisi pekerja sendiri, pekerja jadi termotivasi untuk bersaing, untuk meningkatkan kompetensinya ya, untuk belajar, ikut kursus, ikut training, dan kemudian setelah mereka pengalaman atau memiliki pengetahuan dan skill lewat training, mereka siap diuji. Nah, mereka lalu mengajukan untuk ikut diuji. Nah, gitulah maksudnya kenapa ada namanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Untuk kedepannya mungkin untuk sertifikasi para pekerja di Indonesia akan hanya lewat satu pintu, ya, yaitu dari BNSP ini. Oh gitu. Jadi sertifikat ini sangat penting, ya, dan berguna nanti buat bapak-bapak sekalian. Nah, makanya dijaga nih sertifikat dan juga kompetensi yang ada sama Bapak ya kalau nanti sudah dikatakan kompeten. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau sudah mau habis masa berlakunya diperpanjang gitu. Berapa tahun Pak ini masa berlakunya Pak? 3 tahun seperti pada sertifikat-sertifikat yang lain Pak? Ya, saat ini masih membingungkan ya di BNSP, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Ya, cuman kita anggapnya 3 tahun lah ya. Oke Pak. Mungkin kedepannya akan dibikin 5 tahun semua. Oh iya. Nah, jadi sebelum 3 tahun diperpanjang supaya bukti bahwa bapak-bapak ini kompeten tetap terjaga. Nah, nanti kalau mau ditingkatkan, kan ini basic atau operator scaffolding. Nah, di atasnya lagi ada pengawas scaffolding. Nanti kalau mau meningkatkan bisa ya, ikut pelatihan lagi, diuji lagi. Ya, seperti itulah kira-kira. Oke, kita langsung masuk aja ke dasar-dasar perancah atau basic scaffolding. Nah, Iya, Pak. saya mau nanya dulu nih ke Pak Faris. Menurut Bapak ini apa sih gunanya scaffolding? Buat penginjakan, Pak. Ya, Buat tinjakan. buat pijakan. Pijakan di mana, Pak? Oh, misalnya ya, Ya, buat pijakan atau platform ya, kalau kita bekerja di ketinggian. Kalau di tanah sih nggak perlu kan. iya, Pak. Nah, kalau kita udah naikin di atas ketinggian, mungkin ya kira-kira semeter, 2 meter, masih bisa pakai tangga gitu kan. Tapi kalau lebih tinggi lagi, atau mungkin kita baru bekerja di daerah yang luas, panjang, maka kita bisa bangun namanya scaffolding. Scaffolding. Karena kalau kita bekerja di area yang luas atau yang sudah tinggi, nggak mungkin kita pakai tangga lagi kan. Iya, Pak. Nah, jadi kita memerlukan satu alat bantu namanya scaffolding. Scaffolding. Nah, inilah yang disebut scaffolding, kalau di bahasa Indonesia namanya perancah. Ya, artinya Oh, itu merupakan suatu platform
ya di suatu ketinggian sehingga orang bisa melakukan pekerjaannya. Ya, entah apa itu pekerjaannya, apakah finishing bangunan gedung, ya, mengecat, ya, atau memperbaiki ada kerusakan, mengelas dan lain sebagainya. Itu semua memerlukan satu alat bantu. Nah, ini alat bantu ya, yang kita sebut perancah atau scaffolding. Nah, lalu bagaimana kalau pekerja itu harus membuat scaffolding? Mereka akan repot lagi kan. Jadi nanti ada namanya operator scaffolding. Dia inilah yang akan membangun ya scaffolding ini menjadi satu bangunan scaffolding ya. Sehingga dengan bangunan scaffolding ini para pekerja tadi bisa bekerja. Gitu ya. Jadi Bapak-bapak ini membantu tugas dari para pekerja nantinya. Apakah Bapak-bapak tidak ikut terlibat dalam pekerjaan atau nanti mungkin ikut juga terlibat dalam pekerjaan? Yang penting ada suatu alat bantu untuk tempat pijakan ya atau platform untuk bekerja ya di ketinggian. Nah, ini yang namanya perancah atau scaffolding. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana membangun perancah itu supaya perancah ini kuat ya dan tidak goyang dan tidak rubuh. Nah, ini kita bicara soal keselamatan. Kalau rubuh, ya pekerjanya jatuh, mungkin bisa cedera parah, bisa meninggal dunia. Lalu semua bahan-bahan tumpah, perusahaan rugi dan sebagainya. Nah, ini yang harus dipikirkan, bagaimana pengendalian resikonya. Nah, setelah kita akan mempelajarinya ya di basic scaffolding atau untuk pengetahuan dan skill untuk operator scaffolding. Nah, sekarang scaffolder ini berarti operator scaffolding ya. Ini diharapkan memiliki sertifikat kompetensi ya, scaffolder. Dan dia sanggup memasang scaffolding sesuai dengan gambar, standar, dan dibantu oleh pekerja lain. Ya nanti bekerja sesuai gambarnya yang sudah dibuat ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kemudian memastikan beban kerja yang diberikan sesuai dengan desain scaffolding. Ya, dia juga mampu melihat ya, untuk nanti beban kerjanya, berapa orang yang akan ada di platform, kemudian apa-apa saja bahannya, apakah cukup ya platform scaffolding itu menahan beban tersebut. Nah, harus dihitung juga. Kemudian memastikan konstruksi telah aman bagi pekerja termasuk peralatan yang digunakan. Jadi dia harus memperhitungkan ya, desainnya jangan sampai miring ya, tidak rata dan sebagainya, karena itu akan mengurangi kekuatan konstruksi scaffolding. Dan memastikan pondasi kokoh, tidak mudah goyah dan bagian terendah tidak rusak. Ya, terutama dasarnya, ini dasarnya jangan sampai nggak kuat ya, karena akan menahan semua beban. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ya scaffolder, ya ini harus ikut regulasi pemerintah. Jadi pemerintah juga sudah mengeluarkan regulasi supaya bisa bekerja dengan aman dan selamat ya dengan perancah. Saat ini kita masih pakai regulasi yang sudah lama ya, Permenaker nomor 1 tahun 80. Juga ada standar-standar untuk scaffolding. Nah, nanti terserah apakah perusahaan Bapak ikut standar yang Australia standar atau British standard ya, atau standar asosiasi seperti ini CSAO ya, Construction Safety Association of Ontario, atau standar asosiasi dari OSHA ya Amerika, atau dari ANSI dan lain-lain. Ini semua asosiasi. Ada standar dari negara juga. Nah, standar itu maksudnya adalah mereka telah merumuskan ya bahwa untuk yang aman dan selamat desainnya begini, ukurannya segini ya. Inilah harus yang mereka ikutin. Mereka menunjukkan desain, gambar dan segala macam, bahannya dan sebagainya, itu namanya standar. Jadi mereka sudah atur. Nah, kalau kita ikutin ya berarti
sudah mengikuti satu standar dan dipastikan aman dan selamat. Nah, pemerintah juga mengeluarkan regulasi peraturan perundang-undangan. Sebenarnya itu bisa dikatakan standar juga ya. Tapi Iya, Pak. karena hanya berlaku di suatu bidang ya, itu bidang scaffolding, dan kemudian hanya berlaku di Indonesia, maka dan belum diuji. Nah, itu pentingnya, belum diuji secara ilmiah, maka kita tidak bisa katakan ini standar. Jadi hanya regulasi peraturan perundang-undangan. Kalau standar itu berarti sudah melewati suatu uji ilmiah ya. Iya, Pak. Oke, scaffolding definisinya adalah rangka atau tempat kerja sementara. Jadi scaffolding itu sementara, temporary ya, tidak permanen. Yang dipasang khusus untuk mendukung lantai kerja atau working platform. Jadi kita membuat nih suatu rangka, kemudian dari rangka itu nanti ya kita susunlah platformnya, apakah dari papan ya, atau apakah dari aluminium dan sebagainya. Intinya adalah pekerja bisa ada pijakan ya, untuk bekerja di satu ketinggian. Nah, fungsinya adalah digunakan sebagai tempat bekerja di mana pekerja tidak dapat mencapainya dari lantai atau landasan. Ya, jadi artinya ketinggian lah ya. Iya, Pak. Lalu bangunan atau konstruksi ini dipasang dan dipergunakan hanya bersifat sementara. Tidak permanen. Jadi selesai pekerjaannya, scaffolding juga dibongkar lagi gitu. Kemudian konstruksi perancah harus mampu menjamin keselamatan kerja bagi para pekerja yang mempergunakannya. Jadi faktor keselamatan itulah yang paling penting ya. Safety first. Kemudian perancah adalah tempat kerja sementara untuk melakukan pekerjaan dari ketinggian ataupun menyimpan benda-benda kerja sementara. Dan kadang-kadang perancah juga didirikan di bawah permukaan tanah. Pernah lihat nggak ada perancah di bawah permukaan tanah? Enggak ya? Seperti mungkin pertambangan bawah tanah. Nah, atau biasanya kalau kerja di dalam tunnel, Pak, atau terowongan yang bisa. Ya. Tapi biasanya kalau scaffolding di tunnel biasanya kita lihat apa namanya? Ya, kalau ada tapi itu mungkin ya cuma sekitar ketinggian ya mungkin sekitar 2 meteran aja sih Pak kalau di dalam terowongan. Ya. Ada juga ya scaffolding untuk nahan suatu beban ya. Supaya tidak longsor atau apa, itu juga dibikin namanya perancah. Jadi sebenarnya macam-macam ya untuk scaffolding. Iya, Pak. Kemudian adalah merupakan kewajiban untuk menyediakan tempat kerja bagi para pekerja, sehingga ini harus menjadi perhatian ya. Dan statistik menyatakan bahwa kecelakaan fatal sering terjadi pada pekerja konstruksi disebabkan oleh karena jatuh dari perancah. Jadi statistik di Kementerian Tenaga Kerja menyatakan jatuh dari ketinggian adalah salah satu jenis kecelakaan kerja yang paling tinggi. Ya. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Makanya semua pekerja yang bekerja di ketinggian itu harus disertifikasi. Maksudnya sudah diberikan pelatihan dan kemudian diuji dan mereka dinyatakan lulus. Gitu. Nah, kejadian kecelakaan karena jatuh dari ketinggiannya dikarenakan pertama, pengetahuan manusianya. Banyak para pekerja yang tidak mengetahui bagaimana cara mendirikan perancah yang baik dan yang benar, dan kegunaan dari perancah tersebut, serta pernyataan-pernyataan yang harus dipenuhi pada sebuah perancah. Jadi hati-hati, pekerjaan bapak-bapak ini berisiko tinggi. Iya, Dan bapak-bapak ini bertanggung jawab atas keselamatan nanti dari para pekerja yang akan bekerja di platform perancah atau scaffolding tersebut.
Yang kedua, kemungkinan ya material yang digunakan untuk suatu perancang tidak baik lagi. Ya. Jadi mungkin bahannya sudah keropos ya, dan ada bengkok-bengkok. Ya, besinya, papan yang digunakan sudah lapuk dan retak ya. Lalu alat-alat penjepit atau klem pengikat sudah haus. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi tetap ada standar mutunya ya. Iya. Kalau memang sudah mulai keropos, ya sudah harus kayaknya diganti. Kalau papan sudah lapuk, retak, ya sudah harus diganti dengan yang baru. Tapi tapi mohon maaf Pak, saya potong. Jadi di tempat kita walaupun sudah ada scaffolding, tapi tetap kita pastikan bahwa pekerja tetap pakai full body harness, Pak. Ya, tetap itu bagian dari standarnya nanti. Ya. Cuman kan tetap aja pakai full body harness. Kalau ininya tempat cantelan lifeline-nya juga ikut putus, ya jatuhnya jatuh empuk aja gitu ke tanah gitu. Iya Pak. Jadi tetap harus diperhatikan. Nah, iya, Pak. Harus diinspeksi dulu. Nah, nanti bapak-bapak kalau mau jadi sudah masang, itu harus inspeksi. Tapi memang untuk inspeksi ini nanti diputuskan oleh pengawas ya. Pengawas yang akan inspeksi apakah ini masih layak. Iya. Ketiga, pekerja tidak taat dengan aturan, ya. SOP-nya tidak diikuti, ya. Aturan-aturan keselamatan tidak diikuti, dan tidak memahami penggunaan sistem fall arrestor, ya. Ini seperti full body harness, juga berlaku sembrono dan lain-lain. Nah, jadi ketiga ini karena perilaku tidak aman dari para pekerja sendiri. Mereka sudah tahu bahayanya, mereka sudah tahu bagaimana prosedur untuk bekerja dengan aman, cuman mereka tidak ikuti. Ya. Mereka pakai full body harness, cuman tidak dicantumkan lifeline. Ya, ini memang harus selalu diingatkan. Ya. Ingatkan. Kalau kita melihat hal seperti itu, kita ingatin teman sekerja kita. Ini data-data statistiknya ya. Data-data statistik, angka kematian akibat jatuh. Ini lebih dari 55%. Ini jatuh dari ketinggian 25 feet atau 25 kaki. Kaki ini ukuran dari Inggris, Amerika ya. Itu 1 meter itu 3 kaki. Jadi kalau 25 kaki dibagi 3 sama dengan 8/3 meter. Ya 8 meter lebih lah gitu. 8,3 meter. 8 meter lumayan tinggi ya. Ini kasusnya yang jatuh dari ketinggian kira-kira 8 meteran ini 55% paling banyak ya. Iya, Pak. Kemudian yang kematian karena jatuh dari ketinggian 10 sampai 25 kaki 36%. Ya kalau 10 kaki itu 3 meteran. 3 meter bisa mati juga kalau jatuhnya kepala duluan ya. Iya, kepala duluan mati juga, Pak. Iya. Kemudian yang di bawah 10 kaki hanya 9%. Karena standar di negara kita juga ya, ketinggian di atas 1,8 meter itu sudah disebut bekerja di ketinggian ya. Iya. Jadi 1,8 meter itu ya kira-kira 6 kaki lah. 6 kaki. Ya. Jadi sudah bahaya itu. Karena gini ya, walaupun hanya 2 meter, kelihatannya sih kita anggap enteng ya 2 meter. Itu kalau jatuh, kalau posisinya nggak tepat, ya, mungkin tangannya bisa putus, bisa keseleo, atau kakinya ya, atau kalau muka dulu kebentur, kepala hancur, bisa mati juga. Jadi iya, Pak. hati-hati. Ada kejadian itu.
Jangan anggap enteng, wah hanya 2 meter kok. Itu tetap aja bahaya kan. Iya, Kalaupun jatuhnya umpamanya sampai 20 meter, cuman jatuhnya mungkin jatuh dulu di tempat empuk ya sampai empuk lagi. Ya mungkin fatality juga, cuman tidak sampai meninggal dunia. Ya banyak kasus-kasus gitu juga. Jadi sekarang yang perlu kita perhatikan bukan soal tingginya, ya. Selamatan. Selamatan. Jadi jangan sampai kita jatuh aja. Iya, Pak. Mau dia itu hanya tingginya 2 meter, ya pokoknya tetap harus prosedur keselamatan yang harus kita ikuti. Jadi data-data kecelakaan ya, 9% kecelakaan fatal berhubungan dengan scaffolding. Jadi yang bekerja di ketinggian, 9% kasusnya itu berhubungan dengan scaffolding. Jadi cukup banyak ya. Iya. Per tahun terjadi sekitar 1.750 cedera akibat scaffolding. Ini angkanya cukup tinggi juga nih. Papan meleset menjadi penyebab utama kecelakaan. Jadi papan yang menjadi platform ya untuk pijakan itu mungkin bergeser ya sehingga orangnya pekerjaannya jatuh. 33% scaffold tidak memiliki guardrails. Ya. Jadi guardrails itu semacam untuk pelindung gitu. 25% pekerja tidak mendapat pelatihan. Ya, ini berarti memang kelalaian ya. Pekerja yang bekerja di ketinggian, di scaffolding, di atas platform scaffolding tidak diberikan pelatihan lebih dulu. Lalu kemudian 33% scaffoldingnya tidak memakai guardrail ya, untuk pelindung juga. Dan juga papannya dipasang asal-asalan sehingga mudah bergerak dan pekerjanya terpeleset, jatuh. 9.750 ini banyak nih. Mungkin saya nggak tahu nih angkanya apakah di Indonesia aja atau seluruh dunia. Seluruh dunia. Oke, seluruh dunia, tapi ya cukup banyak juga. Cukup banyak juga. Ya. 950. Nah, ini dasar hukum ya. Dasar hukum berarti regulasi yang dikeluarkan oleh negara. Dasar hukum yang pertama ini di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Nah, kita tahu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ini adalah dasar hukum keselamatan kerja. Jadi semua regulasi, peraturan menteri ya ini harus bersumber, tidak boleh bertentangan dengan ini. Nah, di pasal 3 menyatakannya, dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk A. Mencegah dan mengurangi kecelakaan. B. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. C. Mengamankan dan memperlancar pekerja bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang. D. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. E. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Jadi kadang-kadang hati-hati ya. Ini kalau sudah dalam ketinggian tertentu, ada mungkin kabel-kabel listrik. Dan biasanya kabel listrik tegangan menengah dan tegangan tinggi itu tidak memakai pelapis, ya, lapisan PVC, tapi kabel telanjang. Jadi saat kita bawa benda ya yang dari aluminium mungkin nempel ke situ, kesetrum kita. Selesai sudah. Selesai gitu. Kemudian mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. Jadi ini syarat keselamatan kerja ya dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Nah, di pasal 4 syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan bahan barang, produk, teknis, dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan kecelakaan. Jadi termasuk mungkin scaffolding ya. Bagian-bagian scaffolding partnya itu harus disimpan dengan standar yang sesuai. Kalau enggak bisa cepat karatan ya, bisa
terpijak, jadi bengkok, dan sebagainya. Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur. Ya, nanti ketentuan ini akan disusun oleh peraturan di bawahnya, yaitu peraturan menteri. Jelas dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan, dan pembuatan perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujiannya ya, dan pengesahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atau bahan, barang produk teknis, dan aparat produksi guna menjamin keselamatan barang. Jadi ada syarat-syaratnya. Mau barang teknis, itu nanti ada pengujian, ya, pengesahan dari instansi yang berwenang. Nah, termasuk nanti untuk scaffolding ini harus memang disahkan dulu ya. Biasanya pengesahan untuk alat ini dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi yang bersangkutan. Jadi setelah disahkan, boleh dipakai, nah ini baru dipergunakan. Nanti untuk pengecekan tahunan juga ada, cuman pengecekan harian, mingguan, bulanan mungkin dari internal perusahaan sendiri. Dari Oke. Kalau maaf Pak Mario, kadang-kadang di tempat kita itu untuk yang kontrol material scaffolding biasanya itu dari pihak safety atau pihak yang berkompeten dari owner Pak biasanya Pak, itu untuk menentukan layak dan tidaknya. Kadang-kadang mereka pun minta sertifikasi material dari scaffolding Pak. Oke, ya memang harus gitu ya, harus memang ada pengecekan dari orang yang sudah memiliki kompetensi untuk mengecek ya peralatan teknis tersebut, sehingga mereka bisa lihat kalau sudah bengkok, ya dekok dan sebagainya. Nah itu berarti kemampuan kekuatannya sudah berkurang, sehingga mendingan diganti aja gitu. Tapi kan kadang-kadang pekerjaan paling dibutuhkan cepat ya, untuk pembelian butuh prosedur, jadi masih pakai juga. Nah itu boleh aja, cuman SWL-nya ya atau safe working load-nya itu berarti dikurangin. Kalau tadinya mungkin ketahanannya bisa sampai 500 kg, ya turunkan ya mungkin 5,5-nya sampai 250 kg. Yaitu kalau untuk keadaan yang memang mendesak ya. Karena kalau pembelian scaffolding baru lagi mungkin membutuhkan prosedur. Betul Pak. Jadi SWL-nya dikurangin setengahnya umpamanya dari 500 menjadi 250. Nah, nanti operator akan ngitung ya. Jangan sampai mungkin tadinya bisanya ada 5 orang di atas platform, sekarang harus dikurangin sampai hanya 2 orang aja mungkin. Ya mungkin itu salah satu solusinya. Kemudian syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip ilmiah menjadi satu kumpulan ketentuan. Nah, ini regulasi peraturan perundangan pemerintah. Ya, halo ya. Lagi. Ini lagi ngajar nih. Udah. Oke. Iya, iya. Oke. Lalu di pasal 9, nah ini manajemen ya wajib menunjukkan dan menjelaskan pada setiap pekerja tentang bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja. Ya, kalau bekerja di scaffolding itu berarti harus diberikan pelatihan ya, tentang bahaya yang ada di scaffolding. Kemudian semua pengaman dan alat-alat perlindungan. Jadi alat-alat safety devices-nya dijelaskan juga. Kemudian alat perlindungan untuk pekerja ya, APD, dijelaskan cara pemakaiannya. Kemudian cara-cara dan sikap aman. Berarti SOP-nya diberikan. Nah, jadi ini sudah diatur bahwa manajemen harus punya kewajiban seperti ini. Iya. Kemudian pengurus atau manajemen hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan
setelah ia yakin bahwa pekerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas. Jadi kalau belum diberikan penjelasan pelatihan, itu manajemen tidak boleh mempekerjakan pekerja tersebut. Resiko ya, ini semua sudah diatur regulasi. Kalau tidak diikutin, terjadi kecelakaan, diinvestigasi, ternyata memang manajemen tidak memberikan pelatihan dulu, yang kena sanksi adalah ya manajemen ya atau perusahaan tersebut. Kemudian di dasar hukum peranca dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 80. Ini tentang K3 konstruksi bangunan. Di pasal 1 disebutkan dalam peraturan ini yang dimaksud dengan peranca atau scaffolding ialah bangunan atau peralatan atau platform yang dibuat untuk sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja, bahan-bahan, serta alat-alat pada setiap pekerjaan konstruksi bangunan, termasuk pekerjaan pemeliharaan dan pembongkaran. Kemudian gelagar, putlock, atau bearer adalah bagian dari peranca untuk tempat meletakkan papan pelataran. Lalu brace atau palang penguat ialah bagian dari peranca untuk memperkuat dua titik konstruksi yang berlainan guna mencegah bergesernya konstruksi bangunan peranca tersebut. Di sini sudah dijelaskan ya mengenai scaffolding secara singkat di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini. Kemudian tangga, ya peranca tangga atau ladder scaffold ialah peranca yang menggunakan tangga sebagai tiang untuk menyangga pelatarannya. Ini mungkin standar tahun 80 karena dibuat tahun 80 ya. Kemudian peranca kursi gantung ialah suatu peranca berbentuk tempat duduk yang digantung dengan kabel atau tambang. Lalu ada lagi istilahnya peranca kuda-kuda, trestle scaffold, suatu peranca yang disangga dengan kuda-kuda. Lalu peranca topang jendela, window jack scaffold, suatu peranca yang pelatarannya dipasang pada balok kunci yang ditempatkan menjulur dari jendela terbuka. Mungkin sebagian sudah nggak ada, sekarang teknologi sudah lebih maju, jadi mungkin sebagian dari peranca-peranca ini ada yang sudah tidak digunakan lagi. Kemudian di pasal 6, kebersihan dan kerapihan tempat kerja selalu dijaga. Nah ini ya, kebersihan, karena ini housekeeping. Karena kalau tempat scaffoldingnya juga berantakan, alat-alatnya bisa tersandung. Gitu. Sehingga bahan-bahan yang berserakan, bahan-bahan bangunan, peralatan, dan alat kerja tidak merintangi atau menimbulkan kecelakaan. Tindak pasal 7, tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menjamin peralatan peranca, alat-alat kerja, bahan-bahan, dan benda-benda lainnya tidak dilemparkan atau dihancurkan atau dijatuhkan ke bawah dari tempat yang tinggi sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Ini nggak main enak aja lempar ya. Pasal 12. Peranca yang sesuai dan aman harus disediakan untuk semua pekerjaan yang tidak dapat dilakukan dengan aman oleh seseorang yang berdiri di atas konstruksi yang kuat dan permanen, kecuali apabila pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan aman dengan menggunakan tangga. Jadi kalau masih bisa gunakan tangga, tangga. Tapi kalau nggak bisa gunakan tangga lagi, ya kita gunakan peranca atau Peranca. Pasal 13. Peranca harus diberi lantai papan yang kuat dan rapat sehingga dapat menahan dengan aman tenaga kerja, peralatan, dan bahan yang dipergunakan. Jadi jangan sampai ada celah-celah ya, yang celah-celah bisa menimbulkan kemungkinan orang terperosok gitu ya. Kemudian lantai peranca harus diberi pagar pengaman ya, apabila tingginya lebih dari 2 meter ya. Jadi ini tadi. Kemudian pasal 15, peranca tiang kayu yang terdiri dari sejumlah tiang kayu dan dari dipasang gelagar sebagai tempat untuk meletakkan papan-papan peranca harus diberi palang penguat pada semua sisi ya, brace-nya. Untuk peranca tiang kayu harus digunakan kayu yang lurus dan baik. Jadi jangan bergelombang ya atau bengkok-bengkok. Nah, ini semua yang diatur oleh peraturan menteri ya yang harus diikuti. Pasal 16. Peranca gantung harus terdiri dari angker pengaman, kabel-kabel baja penggantung yang kuat,
dan sangkal gantung dengan lantai papan yang dilengkapi pagar pengaman. Pranca gantung, ya mungkin kalau masih gunakan pranca gantung ya mungkin ikutin regulasinya. Kemudian kalau ikut perancah tukang sudut ya, trigger cantilever atau perancah tukang siku, hanya boleh digunakan oleh tukang kayu, tukang cat, tukang listrik, dan tukang lainnya sejenis, dan dilarang menggunakan panggung perancah tersebut untuk keperluan menempatkan sejumlah bahan-bahan. Jadi ada apa jenis perancah lainnya ya yang apa dipakai penopang ya, semacam jeep pada kren. Nah ini hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang spesifik lah ya, dan sebenarnya tidak dianjurkan juga. Ini masih dibolehkan ya, cuman kayaknya sekarang agak jarang ya. Pasal 18, tangga yang digunakan sebagai kaki perancah harus dengan konstruksi yang kuat dan dengan letak yang sempurna. Perancah tangga hanya boleh digunakan untuk pekerjaan yang ringan. Kemudian dilarang menggunakan perancah jenis dongkrak tangga atau ladder jack untuk pekerjaan pada permukaan tinggi. Perancah kuda-kuda hanya boleh digunakan sewaktu bekerja pada permukaan yang rendah dan jangka waktu pendek. Perancah siku dengan penunjang bracket scaffold harus dijangkarkan ke dalam dinding dan diperhitungkan untuk dapat menahan muatan maksimum pada sisi luar dari lantai pelataran. Perancah persegi, supaya scaffold harus dibuat secara teliti untuk menjamin kestabilan perancah tersebut. Jadi banyak jenis-jenis perancah yang tahun 80 ini, sebagian sudah tidak ada, sebagian sudah penamaannya berbeda ya. Karena ini tahun 80 itu 40 tahun lalu. Nah, ini regulasi-regulasi lainnya ya mungkin nanti tinggal dibaca-baca aja. Pasal 99 ya, tentang penggunaan perlengkapan diri dan perlindungan diri ya APD-nya. Untuk manajemen ini harus menyediakan alat penyelamatan dan perlindungan diri yang sejenisnya disesuaikan dengan sifat pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing tenaga kerja harus dilakukan. Alat-alat penyelamatan dan perlindungan diri harus selalu memenuhi syarat K3 yang ditentukan. Dan untuk tenaga kerja harus digunakan sesuai dengan kegunaannya oleh tenaga kerja dan orang lain. Jadi manajemen menyediakan alat-alat perlindungan atau APD. Tenaga kerja harus pakai ya sesuai dengan kegunaannya. Jadi kalau tenaga kerja nggak pakai, terjadi insiden, maka sumber penyebab kecelakaan berarti perilaku tidak aman dari tenaga kerja. Tapi kalau pengurus yang tidak menyediakan APD, ya pengurus yang diberi sanksi. Kemudian ada SKB ya, Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum. Ini menyatakan setiap pengurus atau kontraktor atau pemimpin pelaksana pekerjaan atau bagian pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi wajib memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi syarat-syarat itu apa? Selain menyediakan peralatan yang aman dan selamat, yang sudah diinspeksi, sudah mendapat pengesahan dari instansi terkait, kemudian menyediakan alat pelindung diri bagi para pekerjanya ya, yang memiliki standar nasional minimal, dan kemudian benar-benar memiliki SOP ya, cara melakukan pekerjaan di konstruksi sehingga pekerja paham ya, dan manajemen juga harus memastikan bahwa pekerja paham. Jadi jangan sampai menyampaikan pelatihan udah menganggap semua pekerja paham, belum tentu, berarti harus dites satu-satu. Jenis-jenis scaffolding. Jadi
ini ada beberapa jenis ya, ada yang independen, ada footlock, ada yang berbentuk sangkar ya, ya sangkar burung gitu, birdcage. Ada yang tower, berarti tower ini meninggi gitulah istilahnya. Iya. Ada modular ya, ada cantilever. Nah, ini mungkin istilah-istilahnya ada yang berbeda-beda, tapi ya secara umum ginilah ya. Ya, ini contohnya birdcage. Jadi kalau scaffolding birdcage ini ya cukup luas lah istilahnya, kayak suatu sangkar gitu. Jarang kita pakai yang ini, Pak. Yang ini ya? Iya. Jarang dipakai ya? Iya. Ya, jarang pakai ini. Ini mungkin kegunaannya beda-beda lah. Mungkin ada yang bentuk pengen luas seperti ini, ada yang bentuk lainnya independen, tower dan sebagainya. Tergantung jenis pekerjaannya tentu. Iya, Pak, betul. Ini Pandek Mobile High Frame. Ya, ini untuk yang untuk tidak terlalu tinggi lah ya. Ini bisa dipindah-pindah. Namanya Ya, mobile bisa dipindah-pindah. Ya. Kadang-kadang kita yang paling banyak ya ini Pak yang dipakai. Nah, ini paling banyak. Iya. Ya. Nah, ini independen ya. Nah, yang independen ini. Independen ya. Iya. Berarti dia tidak ada hubungannya dengan bangunan, jadi dia berdiri sendiri gitu. Iya, Pak. Kebanyakan ya independen sama yang perancang yang biasa yang kayak yang gambar di depan tadi itu aja, Pak. Yang paling sering kita pakai ya ini aja, Pak. Ini sama ini ya. Ini sama independen. Iya, dua itu aja, Pak. Yang paling kita sering pakai. Independen sama frame. Oke. Nah, kalau ini footlock. Ya, footlock kira-kira gambarannya seperti ini ya. Jadi dia ada salah satu dicantelin ke bangunan untuk penyanggah gitu. Coupler edging. Kalau tower ya ini nanti meninggi tinggi gitu kan. Iya. Tinggal ya biasanya. Kalau modular ini konsep penyambungannya. Konsep penyambungannya simpel tapi kuat gitu kan. Itu yang dinamakan modular scaffolding. Jadi bukanya tinggal geser-geserin aja. Nah, cantilever ini maksudnya ada sambungan seperti ini. Ya. Oh, begitu. Jadi ini kayak tadi tower, lalu ada sambungan sedikit begini. Ini namanya cantilever. Malah kalau yang model begini kita malah belum pernah, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Iya. Dan ya ini memang agak beresiko, perhitungannya juga matang ini. Kalau enggak berat di sini bisa terbalik deh kan? Iya. Betul ini, Pak. Scaffolding pipa ya dan clamp, tube and coupler scaffold. Scaffolding jenis pipa dan clamp banyak dijumpai di lingkungan industri, baik migas maupun non-migas. Karena ya kekokohan, stabilitas, dan kemampuannya lebih baik dibandingkan dengan jenis scaffolding yang lain. Di samping itu sangat fleksibel terhadap tempat atau lokasi di mana scaffolding ini akan didirikan. Karena tidak memerlukan lokasi yang luas, walaupun banyak rintangan atau halangan di sekitarnya. Pipa dan clamp adalah peralatan yang tidak terpisahkan di dalam penanganannya, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih baik terhadap perlengkapan ini. Scaffolder yang handal dan profesional harus memiliki keterampilan dan kemampuan di dalam membangun dan membongkar scaffolding pipa dan clamp, sehingga efektivitas, efisiensi, dan khususnya keselamatan kerja scaffolder, pekerja, dan personel yang terkait akan lebih terjamin.
Ya, jadi sekarang yang banyak ini digunakan ya tipe yang ini. Jadi tinggal sambung-sambung ya, coupler bentuknya seperti pipa. Nah, walaupun seperti itu, dia cukup kuat ya, asal posisinya itu tidak ada kemiringan ya, Iya. dia kuat. Nah, kembali ini independent scaffold ya. Dia yang pakai apa? Pipa-pipa seperti ini kan disambung. Tapi sekarang yang dengan modular yang tinggal penyambungan lebih kuat ya, itu lebih simple. Dan kebanyakan teknologi scaffolding sekarang semakin maju. Sehingga orang masang scaffolding itu kadang-kadang nggak butuh waktu sampai 2 menit. Itu sebentar aja. Nggak pakai klem lagi nih, Pak. Iya, jadi dia tinggal apa? Tinggal masang gitu. Betul. Ya, kalau memang makanya teknologi ini kan makin maju, jadi kita harus ngikutin selalu teknologi. Cuman kalau memang teknologi yang baru ditemukan gini mungkin harganya lebih mahal sehingga perusahaan masih pakai yang model lama gitu kan. Ya, ini kira-kira bentuknya independent scaffold. Ya. Independent scaffold ini tidak sepenuhnya berdiri sendiri atau terbebas dari bangunan atau struktur yang lain. Perancang ini tipe ini juga harus diikatkan ke bangunan. Ya, memang namanya independen, tapi kadang-kadang harus diikatkan juga ke bangunannya. Hal ini untuk menjaga agar supaya perancang tersebut tidak bergerak dari bangunan atau struktur. Perancang ini kadang-kadang disebut juga double scaffold, di mana perancang ini mempunyai 2 garis standar yang vertikal. Untuk menjaga kestabilan dari perancang, maka di bawah standar harus dipasang sole plate atau timber sole plate. Jadi pondasi bawahnya ini yang penting ya, karena kalau enggak dia bisa miring, berat atau rubuh. Nah, untuk rancang bangunnya, ya, ini ada tipe-tipe ya, light duty untuk ringan aja nih, maksimum beban sampai 225 kg. Kemudian medium duty bisa sampai 450 kg. Untuk pekerjaan yang berat ya, heavy duty, dia bisa menampung beban sampai 670 kg. Jadi tergantung nanti pekerjaan, apakah pekerjaan ringan ya, atau menengah atau berat, maka nanti rancang bangun yang menentukan apakah cukup rancang bangunnya light duty atau medium duty atau heavy duty. Nah, tata ruang scaffolding terdiri dari ada liftnya ya. Ini tinggi dari ledger tidak boleh lebih dari 2 meter. Kemudian untuk bay-nya luas antara standar disesuaikan dengan tipe scaffolding sesuai beban yang akan diterima. Ya, ini nanti akan menentukan apakah rancang bangun ini menentukan light duty, medium, atau heavy-nya. Jadi, kalau semakin tinggi, itu kira-kira nahan bebannya makin kuat nggak? Makin tinggi, Makin tinggi makin kuat, Pak. Dan bebannya. Maksudnya nan bebannya di mana ini Pak? Nah, yang di bawahnya kan yang semuanya, kalau di bawahnya ya semakin lama semakin berat, bisa ambles. Iya, jadi kan ini umpamanya satu ledger ini tingginya 2 meter. Ini kan nggak boleh lebih dari 2 meter. Kalau kita 3 meter, apakah dia makin kuat atau enggak? Kayaknya nggak makin kuat ya, karena berarti kita masuk ke light duty nanti ini. Iya. Kalau kita mau bikin heavy duty, berarti liftnya ini ya tidak boleh lebih dari 2 meter. Kemudian bay ini luas antara standar disesuaikan dengan tipe scaffolding ya, sesuai beban yang akan diterima. Jadi berapa besar beban tempat untuk bekerja itu semakin luas, berarti beban yang dapat diterima itu apakah makin besar atau makin kecil?
Yang kecil, Pak. Mungkin kecil ya. Jadi, nah itulah yang menentukan apakah rancang bangun independent scaffolding ini kita mau bangun light duty atau medium duty atau heavy duty. Betul, betul. Kalau kita mau bangun heavy duty berarti ketinggian ledgernya ini dari ledgernya ini tidak boleh lebih dari 2 meter. Dan 2 meter. Dan luas B-nya ini nggak usah terlalu luas ya. Terlalu luas juga berarti kemampuan menahan bebannya akan semakin kecil. Ya, Ya itu aja sih kalau kesulitannya. alhamdulillah kalau di tempat kita, saya sama Pak Aris itu kebetulan sama, Pak. Ya kebanyakan ya nggak nyampe 225 kilo. Mungkin ya Oh, kita light duty aja ya. semua, Iya, Pak. Karena di situ kan cuma yang pakai naik memang pekerjaannya panjang, Pak, tapi cuma yang naik ke scaffolding itu cuma 1 orang, cuma kerjanya gitu. ganti-ganti. 1-2 orang itu aja, Pak. 1-2 orang aja, Pak. Oh ya nggak masalah berarti light duty ya Bung. Iya, light duty aja, Pak. Ya ini standarnya ya, yang biru ini. Kemudian ledgernya ini yang hijau. Lalu apa? Base-nya dasarnya ini yang kuning. Kemudian transformnya ini yang apa? Warna coklat. Jadi ini standar ini menentukan vertikalnya. Kemudian ledger ini menentukan apa? Platformnya ya. Ledger sama transform ini menentukan platform. Jadi kalau apa? Semakin luas berarti platformnya semakin banyak. Dia semakin ringan. Yang tadi saya Iya. bilang kan ini menentukan ini B-nya ya semakin luas, Iya, Pak. dia akan jadi light duty. Tapi semakin kecil dan juga standarnya ini makin pendek, dia makin untuk heavy duty. Ya itu aja sih rancang bangunnya. Konsepnya sebenarnya sama aja. Nah yang menentukan juga base plate-nya. Jadi ini dasarnya ya, dasar pijakan daripada standar. Kalau ini apa? Semakin besar ya base plate-nya, dia akan pijakannya semakin kuat dan kokoh. Tapi kalau semakin kecil, dia akan semakin tidak kuat menahan beban yang makin berat. Jadi kita harus menentukan juga besar base plate-nya ini. Kadang-kadang kita malah pakai papan itu, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Masalah ya kalau papan. Tapi kuat, kita jamin kuat lah kalau papan. Tapi Kuat, lebih lebar, lebih panjang. Biasanya papan langsung ke tiangnya itu, Pak, sebagai dasar dengan tiangnya itu bilang. Kalau kita kadang-kadang itu, Pak. Ya, nggak apa-apa. Yang penting tanah sekitar ini juga bukan tanah gembur ya. Itu juga kalau kita kebanyakan malah tanah gembur, Pak. Tanah gembur. Iya, ya. Makanya kita papannya itu sampai lebar. Biasanya sebelum dikasih papan masih kita kasih balok dulu, Pak, untuk nahan papannya biar tidak ambles lagi. Ya, jadi kalau apa semakin lebar dia akan semakin kuat karena nanti bebannya akan terbagi rata di apa seluruh permukaan. Iya. Tapi kalau semakin kecil kayak gini, ya berarti ini memerlukan tanah yang keras. Iya. Ya, kalau base plate kita biasanya kita pakai kalau di tanah yang keras, Pak, atau cor-coran. Tapi kalau di tanah kita kebanyakan pakai papan, Pak, yang panjang-panjang gitu langsung jadi di tiang-tiangnya gitu. Betul, yang penting luas permukaan papan itu yang menentukan kan. Iya. Nah, nanti bebannya ini akan terbagi rata. Kalau semakin kecil ini dia akan semakin ambles kalau tanahnya gembur. Ini kan kecil aja ya. Iya, makanya base plate jarang kita pakai, Pak, kecuali di dasarnya itu memang cor-coran, Pak. Cor-coran keras. Baru kita pakai base plate-nya. Iya. Kemudian ini tata ruangnya ya. Jadi ini ketinggian base-nya, tadi lift-nya nih. Kemudian ini apa? Lebar daripada B ini. Makanya saya bilang semakin dia lebar, berarti dia semakin kekuatan menahan bebannya semakin kecil. Tapi semakin dia B-nya kecil, dia akan semakin kuat. Juga ini semakin tinggi, ya dia menjadi light duty. Tapi kalau agak direndahin dikit, dia akan jadi heavy duty. Iya. Itu aja pengaturannya. Iya.
Ya gitu Pak, kalau kita kebanyakan pakai papan seperti gambar itu Papan. tadi Pak, jarang pakai base plate. Ya, ini pakai ini papan. Ya, Kemudian ukuran tata ruang scaffolding ya. Untuk ledger dan transformnya, panjang ledger dan transform sesuai klasifikasi beban. Jadi nanti Bapak ngitung juga beban yang akan eh, akan dipakai gitu ya. Nah, iya ini iya Pak. bukan panjang lebar dan transformnya. Ya ini. Jadi contohnya untuk yang ringan aja, seperti tukang cat ya, electrician. Ini jarak standar, ini jaraknya sebenarnya hampir sama semua. Jarak standar biasanya 3 meter. Kalau semakin berat kan makin kecil kan. Iya betul Pak. Iya, Pak. Ya Kemudian kita yang kita tanganin ya kebanyakan tukang cat Pak, semuanya ini Pak. oh gitu, berarti light Iya, aja ya. sama yang 19, Pak. Iya, iya. Jadi untuk sunblast sama painter aja Pak kita kebanyakan. Jadi kan yang kerja kalau di situ cuma satu orang aja tapi kan ganti-gantian. Mungkin sunblaster dulu nanti baru masuk painter gitu. Jadi kita pakai yang beban ringan itu Pak. Oke. Ya, jadi di sini boleh jarak standarnya sampai 3 meter nggak masalah. Ya, Oh karena enggak ini masalah Pak. Ya. kemudian yang untuk yang standar melintangnya bisa sampai 2,4 meter. Tapi kalau untuk makin berat ya ini berarti makin kecil. Makin kecil. Nah ini juga yang hampir sama seperti tadi, ya. Tapi dengan tipe yang berbeda. Untuk independen, bercage, dan yang mobile bisa dipindah-pindah. Sebenarnya hampir sama aja. Intinya semakin berat dia harus standarnya itu makin kecil. Kalau ringan yang bisa makin panjang, lebar. Nah, sama juga untuk standar yang melintang juga seperti ini. Makin ringan boleh makin panjang. Nah, komponen-komponen dasar ya dari scaffolding. Iya Pak. Ya seperti ini yang pakai cup, papan, untuk couplernya ya penyambung. Iya. Jadi cup, pipanya, papan, coupler, penyambung, dan komponen yang lain. Ya yang Kira-kira. kita pakai itu aja Pak mungkin. Ya. Pneumatik, yang hidup, sambungan dalam, sambungan luar, basepad, ya paling papan nasibah. Dan kadang-kadang gini Pak, kalau di kantor kita itu kayaknya yang kemarin yang terakhir itu untuk penjepit platnya itu nggak tahu sekarang sudah dibelikan atau belum. Jadi sebelum dibelikan plat pengikat asibah biasanya kita ikat pakai anu aja kita Pak, pakai kawat aja. Kawat ya. Iya Pak, Iya. pakai kawat. Di lubang-lubangnya kita masukin, kita ikat kawat gitu Pak biasanya. Karena untuk kemarin tuh nggak tahu gimana tuh kemarin kok klaim platnya itu kok belum datang atau gimana, saya kurang paham juga yang order kemarin Pak. Oke. Yang penting itu intinya, ya? yang penting jangan ada kemiringan, ya. Datar, ya. Itu posisi scaffolding bakalan kuat. Kalau soal couplernya ini kan ini menentukan kekuatan penyambungan. Kalau memang komponennya belum ada, ya di akal yang seperti itu yang penting posisi daripada scaffolding itu tetap tegak lurus dan horizontalnya juga tidak ada kemiringan. Dia tetap cukup kuat. Kalau soal penyambungan itu kan itu berhubungan dengan kekuatan antara dua ini ya, dua pipa. Iya. Asal cukup kuat aja cara nyambungnya sih nggak masalah. Yang penting posisi daripada vertikal dan horizontalnya itu jangan sampai ada kemiringan. Iya. Kita bawa Pak, bawa water pass juga Pak kita Pak untuk pastikan. Iya, betul. Harus diukur pakai water pass juga. Iya Pak.
Ya, ini komponen-komponen scaffolding ya, tergantung jenisnya. Tapi ini yang standar banget. Ya. Join. Ada double coupler, ada slip coupler ya. Slip ini biasanya untuk menyambung dua pipa. Kalau ini double coupler ini bisa mungkin antara satu persilangan bisa. Iya. Kemudian putlock coupler ya. Jadi antara yang vertikal dengan yang horizontal. Ini base plate, bisa juga pakai papan seperti tadi Pak Danar bilang tadi. Iya. Kita kalau base plate menyesuaikan kondisi di lapangan aja sih, Pak. Iya. Ini right angle coupler. Kelam ini digunakan untuk mengikat pipa yang bersilikan. Kelam ini terbuat dari baja. Biasanya diameternya 15,9 mm atau sekira 1,6 cm. Kemudian sleeve coupler berfungsi untuk menyambung dua ujung pipa pada bagian luar. Mampu menerima beban sampai 620 kg. Lalu putlock coupler berfungsi untuk menjepit pipa sebagai penopang lantai kerja dan juga mampu menahan geseran. Ini putlock. Base plate untuk pondasi berfungsi sebagai dudukan standar pada landasan. Kemudian pipa scaffold tube. Ini diameter luar 48,3 mm atau 4,8 cm. Bagian dalamnya tebal pipa 4 mm. Jadi berarti tebal daripada pipanya itu kira-kira 8 mm. Ya. Iya, Pak. Kemudian papan, scaffold board. Ini papan lantai kerja, ukurannya biasanya 3,9 meter kali 0,225 meter. Ya. Kali, ini ada ukuran-ukurannya, ada yang 38 mili, ada yang 50 mili, ada yang 63 mili, ketebalannya. Ya. Jadi tergantung jenis pekerjaannya, semakin pekerjaannya menahan beban yang berat, ya berarti Iya, Pak. yang semakin tebal. Nah, ini papan jenis-jenis papannya juga. Ada yang ya macam-macam lah, nanti tergantung jenis pekerjaannya. Iya, Pak. Istilah-istilah pada perancah. Ya mungkin ini perlu dihafalin juga Bapak-Bapak ya, sebagai operator. Saya nggak salah gitu ya. Iya, Pak. Yang satu menganggap bahwa ini transform, yang satu menganggap ini ledger. Repot juga. Intinya biar satu bahasa lah, Pak, biar enak dalam waktu bekerja. Iya. Standar ini adalah pipa tegak lurus ya pada konstruksi perancah yang meneruskan berat beban terhadap lantai landasan. Jadi dia nanti semua beban ini ditahan oleh standar, diteruskan ke landasan ya, atau base plate-nya. Kemudian untuk ledger, ini pipa melintang yang terkait rata-rata pada bagian dalam standar. Ini melintang tadi ya. Transom, pipa membujur yang terikat pada bagian dalam standar. Brace, pipa menyilang yang terkait pada bagian luar standar atau transom untuk memperkokoh kancah. Footlock, ini transom yang salah satu ujungnya dipasak atau ditanam pada dinding bangunan. Ya, ini yang tadi gambar ini. Nah, ini kan standar. Ini ledger. Ini transom. Jadi ini menahan semua beban. Nanti kan ini beban ini nyangkut di standar. Standar ini meneruskan ke sini. Nah makanya untuk base plate ini harus kuat. Tadi saya bilang kalau tanah gembur ini nggak akan bisa. Betul itu, Pak. Harus tadi pakai kayu seperti kata Pak Donar.
karena dia menahan beban. Sedangkan untuk transom ini hanya menahan untuk apa papan-papannya nanti. Papan. Saja. Kalau brace ini pipa menyilang ya, jadi tadi untuk memperkuat ya, memperkuat apa bangunan daripada scaffolding. Footlock ini untuk dipasang di salah satu bangunan ya, footlock. Kalau independen berarti nggak pakai footlock, cuman kadang-kadang tadi dibilang ada juga independen pakai footlock, jadi lucu, jadi kacau. Untuk buttress ini pipa yang ditanam ke dalam tanah dan dikatakan pada satu konstruksi perancang untuk menjaga kokohan berdinding tanah. Jadi kalau perancangnya memang butuh kokoh ya, mungkin dipakai agak lama, nah, perlu pakai buttress ya. Jadi ada pipa yang untuk ditanam di tanah sehingga base plate-nya itu lebih kuat gitu kan, menahan beban di dasar. Kemudian ada istilah bridles. Ini bridles ini pipa yang perlu diapalin ini 6 yang ini ya. 1 sampai 5 ini paling penting. Kemudian bridles ada pipa mendatar yang berfungsi untuk mengikatkan footlock pada lubang yang terdapat pada dinding seperti jendela dan sebagainya. Jadi untuk mengikat footlock tadi ya yang diikatkan di bangunan ini namanya bridles. Kemudian tie. Tie ini potongan pipa yang dipergunakan untuk menjaga stabilitas panca dengan jalan mengikatkan pada bangunan atau struktur permanen yang berada sekitar scaffolding. Jadi ada hubungannya juga dengan footlock. Untuk guttray, ini pipa atau jala pengaman yang dipasang pada tepi lantai kerja atau platform. Platform adalah landasan papan sebagai lantai kerja yang dipergunakan oleh para pekerja dalam melaksanakan kegiatan. Lalu untuk board bearer adalah pipa melintang yang dipasang di antara dua buah ledger sebagai penguat tambahan pada lantai. Untuk shoeboard adalah papan yang dipasang sebagai pengaman pada tepi lantai kerja pada bagian bawah. Papan yang dipasang sebagai pengaman pada tepi lantai kerja pada bagian bawah. Jadi ada papan dipasang sebagai pengaman pada lantai kerja. Oh ya, jadi sudah ada boardnya untuk lebih mengamankan boardnya supaya tidak bergeser, ya dipakai namanya shoeboard. Untuk base plate ini yang tadi di landasan untuk dudukan standar. Untuk sole plate ini papan tebal yang dipasang pada alas base plate yang berfungsi sebagai ganjal khusus pada landasan yang lunak. Jadi tadi bisa pakai papan, bisa juga pakai sole plate. Betul, ya Pak. Untuk decking ini pengertian sama dengan platform. Lalu bay ini adalah luas bidang mendatar dibatasi oleh 4 buah standar yang saling berdekatan. Untuk lift, luas bidang tegak lurus dibatasi oleh 2 ledger dan transom yang saling berdekatan. Yaitu istilah-istilah yang harus dikuasai oleh scaffolder ya, supaya tidak saling salah pengertian, salah komunikasi. Iya betul Pak. Yang penting itu memang komunikasi Pak. Iya. Kemudian perlengkapan scaffolding. Keterangan perlengkapan scaffolding berfokus pada scaffolding independen, yang mengingat scaffolding independen ini banyak dipergunakan di lingkungan industri dan dirangkai oleh scaffolder. Jadi memang benar ya, seperti kata Bapak tadi, yang paling kuat dipakai ini yang jenis independen ini. Sedangkan tipe scaffolding yang lain umumnya sudah dirancang di set dari pabrik pembuat. Kalau yang lain ya tinggal di set. Tinggal pasang ya. Sudah dirancang. Kalau independen ini benar-benar harus dibangun oleh scaffolder. Gitu. Ya.
Nah, untuk perlengkapan dari independent scaffolding tadi ada pipa. Ini pipa ada pakai standar Inggris ya, BS 1139. Ada pakai standar Australia, AS 1576. Nah, untuk pipa ini biasanya jenis pipa galvanis, ya. Pipa yang dari logam sudah dicampur. Ya. Diameter luar 48,3 mm. Ya, ini toleransinya lebih kurang setengah lah ya, setengah milimeter. Tebalnya 4 mm, toleransi 10% atau 0,4 mm. Toleransi kelurusan di bawah 3 mm atau setiap 1 meter ya, atau 0,002 kali lebar pipa. Jadi ini harus dihitung toleransinya. Nanti makanya diukur pakai apa tadi, water pass ya, Iya, untuk Pak. menjamin dia lurus, horizontal dan sebagainya. Kemudian ada juga pipa jenis standar Australia. Ya kita nggak tahu ya. Kalau di Indonesia mungkin yang lebih dekat pakai banyak yang standar Australia. Nggak terlalu jauh beda, cuman hanya beda sedikit aja. Kalau standar Inggris tadi British standar 48,3, Australia 4,8 persis. 4,8. Ini sentimeter mungkin, atau 48 mm. Toleransinya tebal pipa ini lebih kurang 4 mm, hampir sama. Sama. Kelurusan ini plus minus 0,0017. Kalau sini 0,002. Berarti ini toleransinya lebih kecil kali lebar pipa. Kemudian untuk panjang pipa, ukuran panjang standar transform ledger breast dibuat dengan kelipatan 3 dengan terpendek 0,3 meter dan terpanjang 6 meter. Jadi banyak-banyak jenis pipa ya, cuman istilahnya rata-rata dibuat kelipatan 3. Jadi contohnya umpamanya yang terpendek 0,3 meter, yang terpanjang 6 meter. Jadi 6 meter itu panjang ya? Iya. Kita yang panjang 6 meter, yang paling pendek 1 meter itu, Riz ya? Ya, paling pendek 1 meter. Tapi di sini ada lebih pendek lagi. Ada lagi lebih pendek. Ya, Nggak punya kita kayaknya itu, Riz. Oh, itu nggak punya kita, Pak. Minimal 1 meter aja paling kecil, sudah paling pendek. ya mungkin ini untuk penggunaan khusus kali yang Iya. Iya, Pak. Kemudian ukuran panjang papan landasan kerja ya, itu yang terpendek 0,6 meter, terpanjang itu 4 meter. Untuk papan platform ya. Kita punya 3 kayaknya, Pak. 642 kah? Iya, Riz ya? 6 meter paling panjang. 6 meter sama 2 meter kah itu? Hah? 64 sama 2 kayak yang kita punya itu. 1, 2, 3, 4, 6. Banyak punya. Pemeriksaan pipa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada pemeriksaan scaffolding, yaitu pipa. Yang perlu diperhatikan adalah kelurusan pipa. Ya. Pipa yang bengkok sangat mempengaruhi kerataan atau leveling scaffolding yang didirikan dan menyulitkan pemasangan. Jadi inspeksi dulu nih semua komponen-komponen scaffoldingnya. Kemudian terutama pipanya ya. Dan Iya, Pak. harus bebas dari keretakan, robek, penyok, dan berkarat. Jadi nanti dicek ya dengan visual inspection untuk melihat apakah ada keretakan ya atau robek. Jadi retak itu beda dengan robek. Robek ini berarti sudah terpisah ya. Kalau retak itu masih bentuk-bentuk dia masih nyatu tapi ada sudah bentuk-bentuk pecahan gitu, kayak gelas sudah pecah, itu namanya retak, ada bentuk ininya tidak beraturan gitu.
Kalau penyok berarti ada bekas tumbukan atau apa yang belesek ke dalam gitu dan berkarat. Nah, ini kalau ada salah satu dari bentuk seperti ini harus kalau bisa di-reject. Jangan ambil resiko. Kemudian potongan ujung pipa halus, rata dan tidak bergerigi atau kasar. Jadi jangan sampai nanti bergerigi itu mudah melukai kulit ya. Iya, Pak. Rata. Kemudian untuk penyambung coupler. Jadi banyak jenis penyambung ya. Ya ini tadi yang sleeve coupler. Nah ini yang biasanya yang tadi dipakai untuk independen kan. Kalau yang sudah modern sekarang yang tinggal pakai celuk, nah itu lebih cepat. Itu itu kayaknya nggak perlu belajar karena udah diatur Tinggal dari pabrik. Kalau ini memang harus belajar karena ini nanti apa operator scaffolding yang akan Iya, Pak. buat ini. Ya ini nama-namanya ini right angle coupler ya, dibuat dari cast alloy, swivel coupler, footlock ya untuk tempelin ke dinding, external joiner, swivel coupler ya, ini dari press steel. Jadi ada cast alloy ini campuran baja. Kalau ini murni dari besi, ya dari sorry, ini baja campuran, ini baja murni. Untuk klem atau coupler, ada tipe klem mati ya, right angle coupler. Klem ini digunakan untuk mengikat pipa yang bersilang dengan sudut 90 derajat. Ada lagi istilah klem hidup atau swivel coupler. Dipergunakan untuk mengikat pipa yang bersilangan dengan membentuk sudut kecuali 90 derajat. Penghubung dua bagian yang hidup pada klem ini terbuat dari baja dengan diameter tidak kurang dari 15,9 mm. Nah ini swivel coupler ini berarti sudutnya itu yang bersilangan tidak siku-siku, tidak 90 derajat. Berarti dia agak miring. Itu biasanya digunakan untuk apa itu? Yang klem apa? Klem mati Klem hidup. Biasanya untuk menguat kali untuk brace-nya gitu ya. Untuk bracingnya aja Pak biasanya Pak. Untuk bracingnya kalau klem hidup Pak. Iya, klem putar biasanya untuk bracingnya aja. Iya. Kemudian ada klem pipa penopang papan ya, atau footlock coupler atau board barrier untuk papan. Klem yang berfungsi untuk menjepit pipa penopang lantai kerja dan mampu menahan geseran. Nah kalau ini kita biasanya pakai anu aja Pak, pakai kawat. Pakai kawat aja. Iya. Iya. Tapi cukup kuat ya nahan geseran. Iya cukup kuat lah Pak. Kuat, Pak. Karena di ujungnya asiba itu Pak biasanya kita kenakan di ujung pipanya Pak. Jadi mungkin gesernya tinggal kemungkinan besarnya cuma tinggal sedikit, makanya kita ikat tali aja Pak. Oke. Ikat tali apa itu ya? Kawat apa ya? Kawat baja yang diameter berapa itu? Ya lumayan besar lah Pak itu Pak. Yang penting aman aja Pak, nggak sampai apa menimbulkan geseran ini. Enggak Pak. Ya bisa aman Pak itu Pak. Planting. Aman. Selama pakai itu ya enggak ada juga sih kejadian kita Pak. selama ini kan pakai itu Pak. Kita bulan kan saya sama Pak Aris kan sering kerja bareng, jadi kebanyakan itu Pak yang kita kerjakan selama ini. Oke. Kemudian masih clamp atau coupler ya, ini penyambung pipa joint pipe. Untuk menyambung dua ujung pipa dapat digunakan penyambung dalam. Nah, ini ada penyambung dalam. Jadi berarti ya yang inner joint pin. Jadi batang penyambung yang masuk ke setiap ujung pipa tidak kurang dari 76 mm atau 7 cm. Jadi masuk ke sini,
dikuatin, dijepit. Kemudian ada yang namanya istilah sleeve coupler. Ini untuk menyambung dua ujung pipa secara kokoh dapat digunakan menyambung pipa bagian luar. Ini bagian luar. Yang mampu menerima beban 6,2 Newton lah gitu ya. 6,2 kilo ya, Newton. sekitar 10 kilo Newton kalau tidak salah, Pak. Iya. Ya, nanti kan dikencangin lagi nih. Iya. Iya. Plat dasar khas dan dongkrak sekrup. Nah, ini base plate-nya nih. Plat dasar dongkrak tidak bisa dipanjangkan sepenuhnya. Iya. Jadi ini ada jenis dongkrak. Cuman nggak boleh sampai ujung ya, dipanjangin. Iya. Iya, Pak. Ini juga jarang kita pakai, Pak. Jarang ya. Ya kan tadi Bapak Jarang pakai papan ya. Iya. Nah, papan lantai kerja atau platform. Ukuran papan lantai kerja rata-rata 225 mm kali 32 mm atau 22,5 cm kali 3,2 cm. 3,2 tebalnya kayaknya. Kemudian minimumnya 220 mm kali 30 mm untuk kayu keras. Lalu 225 mm kali 30 mm untuk kayu kamper ya. Setiap papan lantai kerja memiliki ketebalan yang sama. Papan lantai kerja, kalau tebalnya nggak sama, pekerjanya bisa bingung deh, bisa pleset. Sandung, Pak. Iya. Dengan sandung kaki, Pak. Betul. Papan lantai kerja dipasang serapat mungkin dengan celah maksimum 10 mm atau 1 cm. Minimum maksimum ya. Iya. Jangan sampai lebih lebar daripada 1 cm atau 10 mm. Penyambungan dengan cara mempertemukan setiap ujung papan sebaiknya jangan tumpang tindih overlap. Ya kalau tumpang tindih sama aja orang bisa kesandung. Iya. Kemudian ujung papan yang keluar dari tepi lantai diperbolehkan sampai yang 150 sampai 250 meter. Jadi ujung papan yang berlebih itu nggak boleh lebih panjang daripada 25 cm. Ini 150 sampai 250 mm. Setiap papan harus diikat dengan kawat 4 mm atau dengan tali serat 8 mm. Standarnya kawat 4 mm ya. Iya, ya itu Iya, Pak Pak, yang minimal setelah, Pak. Iya. Ya maksudnya supaya dia nggak bergeser kan. Iya. Ya ini contoh nih. Ini ada yang lebih lebar dari 1 cm. Ya inilah yang bagus ya. Nah, rapat. Kalau ini kan udah agak lebar. Nah, jadi di ujung-ujungnya nanti diikat nih. Ya ini penguat ya, pakai kawat tadi. Iya. Ini yang tadi yang namanya apa yang saya bilang tadi, ada istilahnya untuk penguat papan ini platform. Jadi nanti diikat pakai kawat sini. Sehingga dia tidak mudah untuk bergeser-geser. Geser. Ya, ini temuan, berarti celahnya lebih lebar dari 1 cm. Harus lebih dirapatin. Iya. Lebar lantai kerja. Ketentuannya adalah minimum 3 keping papan atau 25 inci atau 63,5 cm. Bila hanya dipergunakan untuk tempat berdiri. Lalu minimum 4 keping papan atau 34 inci atau 86,3 cm. Bila dipergunakan pula sebagai penampung material dan perkakas kerja. Jadi kalau pakai perkakas kerja ya kalau bisa 4 keping papan. Kalau hanya berdiri sendiri ya
cukup 3 keping papan. Kemudian minimal 5 keping papan atau 42 inci atau 106,6 cm bila dipergunakan bekerja dengan peralatan pada lantai yang tinggi. Jadi kalau semakin tinggi, ini papannya kalau bisa minimal 5 keping. Kemudian minimal 6 keping papan atau 51 inci atau 129,5 mm bila dipergunakan untuk pekerjaan tembok. Jadi kalau ada pekerjaan tembok, ya, di mengecat atau apa, itu harus lebih lebar. Hingga di sini bisa digunakan untuk menyimpan material atau bahan. Ya. Bila lantai kerja dipergunakan untuk menyimpan material atau bahan, maka harus diberikan ruang selebar ini 17 cm. Atau 43 cm. Jadi ini untuk kelebihannya. Ditambah 17 cm maksudnya. Iya. Jadi kalau tadi kita pergunakan 5 keping 106 berarti tambah 43 berarti 149,9 cm. Jadi makin lebar ya untuk tempat bahan atau material. Ya ini kira-kira gambarannya ya, ini 5 keping papan. Tadi untuk standar bekerja di tempat yang cukup tinggi. Sehingga orang bisa taruh bahan-bahan kerjanya di sini. Kalau yang 6, minimal 6 ini untuk bekerja pada pekerjaan yang di tembok. Ya, kalau ini standar minimal. Cuman kalau bekerja di tembok diminta 6 ya. Iya. Nah ini kira-kira gambaran suatu bentuk folding. Standarnya, kemudian apa? Ini brace-nya ya semua. Ranca adalah bangunan pelataran atau platform yang dibuat sementara, digunakan untuk menyangga tenaga kerja, bahan, dan alat. Di mana peranca digunakan pada pekerjaan konstruksi, perawatan bangunan, atau perbaikan instalasi. Tiang vertikal atau pos atau standar adalah tiang tegak konstruksi perancah yang meneruskan beban yang diterimanya ke landasan atau base plate atau floorboard. Batang memanjang atau ledger adalah batang mendatar yang mengikat tiang vertikal secara memanjang. Batang melintang atau transom adalah batang mendatar yang mengikat tiang vertikal secara melintang. Palang penguat atau bracing atau diagonal brace adalah batang diagonal atau silang yang mengikat tiang vertikal sebagai penguat. Pagar pengaman atau guardrail, ini mengulang lagi ya biar ingat. Pagar pengaman atau guardrail adalah pagar yang dipasang pada tepi terbuka dari pelataran kerja atau platform terdiri dari handrail, midrail, dan tube. Guardrailnya ada 3 jenis, ada handrail, ada midrail, ada tube. Untuk pagar pengaman lutut atau midrail, ini adalah pipa yang dipasang pada tepi terbuka di atas pelataran kerja atau platform dengan tinggi antara separuh dari 90 sampai 120 cm. Ya, ini midrail ya. Kalau tubeboard adalah papan pengaman kaki. Itu papan yang dipasang pada tepi terbuka di atas pelataran kerja atau platform dengan tinggi lebih dari atau sama dengan 25 cm ya. Dari ketinggian dari papan platform itu. Ya, untuk melindungi kaki misalnya. Kemudian pelataran kerja atau platform adalah tempat yang dipergunakan pekerja berpijak dalam melaksanakan kegiatan atau meletakkan bahan dan alat-alat. Pelat landasan atau base plate adalah pelat tempat sebagai dudukan berdirinya tiang vertikal atau standar. Kemudian kayu landasan atau board plate adalah kayu tempat sebagai dudukan berdirinya tiang vertikal.
Jadi bisa gunakan base plate tadi, bisa gunakan kayu ya, atau board plate. Untuk angkur atau anchorage atau wall coupling fixture, ini adalah alat yang ditanamkan, ditancapkan ke dinding bangunan yang untuk menjaga dan memperkuat peranca agar tidak bergeser. Atau tadi kita bilang footlock ya. Iya. Jadi peranca itu sesuai jenis peruntukannya dan ukurannya ya untuk keselamatan konstruksi. Nah, ini yang perlu diperhatikan konstruksi peranca, stabilitasnya untuk vertikalnya 0. Jadi tidak miring ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Horizontal sama dengan 0 juga. Jadi tidak ada ke atas atau miring ke bawah. Untuk momen 0 juga. Jadi tidak ada pergerakan. Sehingga dia rigid, kokoh atau kaku. Untuk pelataran kerja, lantai papan itu harus kuat dan rapat. Untuk pagar pengaman, ya ini kalau bisa lebih dari 2 meter ketinggiannya. Ya, seperti ini. Untuk jalan kerja ya, harus juga kuat dan aman ya untuk konstruksinya. Ya, ini jalan kerja. Dan ini juga. Struktur peranca yang harus diperhatikan adalah fondasinya, konstruksinya, jalan kerjanya, pelatarannya, dan peralatan keselamatannya. Fondasi, konstruksi ya secara keseluruhan. Jalan kerja, bebas hambatan. Pelataran kerja. Di tempat kita berdiri ini namanya pelataran. Peralatan keselamatan ya itu tadi ada guardrailnya, mulai dari untuk melindungi kaki, lutut sampai fondasi komponen bisa tanah atau soil, bisa papan kayu, bisa jack base, bisa fixed base. Ya. Untuk konstruksinya bisa komponennya batang vertikal, batang horizontal, batang memanjang, palang penguat, angkur, dan klak. Jalan kerja, lantai kerja, dan tangga. Tadi ada ya, ada tangga juga. Pelataran kerja ya, ada lantai, papan pengaman kaki, dan pagar pengaman. Lalu ada peralatan keselamatan kerja seperti sabuk pengaman, batu pengaman, topi pengaman, sarung tangan, dan pengaman. Kemudian peranca berdasarkan konstruksi. Peranca frame. Kita harus depan lagi. Nah, jenis-jenis berdasarkan konstruksi ada peranca pram, ada kayu bulat, ada pipa, ada standar tunggal dengan lantai plat, ada peranca standar tunggal dengan bracket. Kemudian ada ini yang berdasarkan Permendak 1 tahun 80 tadi ya. Ada peranca bergerak, peranca kuda-kuda, peranca bersegi, peranca gantung, peranca tupang sudut, peranca mekanik. Kemudian berdasarkan materialnya ada peranca pita baja. Ya. Ini bahan harus baik, kuat menahan beban, bebas dari karat, ya harus lurus dan tidak berubah bentuk. Ada peranca kayu, kayu harus lurus, padat dan tidak ada mata kayu, dan tidak kering atau membusuk, dan mempunyai urat kayu yang lurus, dan usia kayu harus cukup tua. Bambu juga bisa digunakan sebagai peranca ya. Cuman bambunya harus lurus, diameter bambu harus 75 mm, kering dan tidak membusuk, bambu tidak mempunyai sayatan, dan usia bambu cukup tua.
Untuk sambungan peranca ada join pin atau sambungan pipa, ada pakai clamp, ada sambungan tali. Jadi tali bisa juga ya tadi. Coba gunakan. Iya, Pak. Ini contoh peranca kayu. Tapi udah jarang sih sekarang rata-rata emang orang pakai ini apa? Pipa. Pakai akibat semua sudah, Pak. Iya, Ya sih, Bah. resiko kayu atau bambu ya. Ini zaman dulu mungkin masih pakai. Iya. Ya, tanda tunggal dengan bracket. Tanda tunggal dengan lantai kerja plat. Ini lantai kerja plat. Kancah gantung. Jadi tergantung dia. Platform, hanging, girder. Nah yang tadi ya cantilever atau sudutnya ini ditopang. Ini persegi seperti ini yang disebut kadang-kadang bird cage. Ya. Ini peranca mobile atau beroda, bisa dipindah-pindah. Peranca kuda-kuda ya, ini bentuknya kuda-kuda. Tidak Jarang dipakai juga kayaknya, Pak. Ya, tidak terlalu tinggi juga, udah jarang dipakai. Peranca pipa yang paling banyak dipakai. Peranca panel. Jadi berarti pakai footlock ya. Clamp. Angkur. Ini angkur ya. Unlock, menguat. Brace. Oke. Ini aja untuk hari ini. Besok kita lanjut ke SKKSI ya. Sebelum kita ini ada pertanyaan untuk materi kita. Nanti saya akan bagikan video-video juga untuk yang kemarin sudah. Iya, Pak. Silakan Pak Danar atau Pak Faris kalau ada mau menambahkan atau bertanya. Nggak ada. Kalau nggak ada, ada. Ada sih, Pak. Nah, tugasnya berikan kesimpulan terhadap pembahasan materi yang disampaikan. Jadi kira-kira Bapak menyimpulkan apa nih materi hari ini. Dan untuk tugas R, jelaskan tugas secara umum seorang operator scaffolding atau peranca. Kemudian jelaskan bahaya dan risiko terkait pekerjaan sebagai seorang scaffolder. Lalu yang ketiga, jelaskan secara ringkas prosedur pemasangan scaffolding dari awal hingga selesai. Jadi bisa dibuat di kertas tulis tangan, lalu difoto, kirim ke grup ya, WA grup ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nanti kita bahas ini hari Kamis. Besok kita bahas SKKN. Bahas hari Kamis. Ya. Hari Rabu kita libur ya, pilkada. Ini hari Senin. Ini hari Senin, Pak ya? Ya, besok kita bahas materi Ya, untuk SKKNI yang untuk uji kompetensi dari BPST. Hari Rabu libur, hari Kamis kita bahas ini tugasnya. Sama tanya jawab. Iya, Pak. Untuk hari ini nanti jam berapa lagi, Pak? Hari ini selesai Pak, besok kita lanjut besok lagi. Selesai Pak, besok kita lanjut besok. Oh, dilanjut besok lagi jam 10, Pak ya? Iya, Nanti malam nggak ada, Pak? nggak ada Pak. Kerjaan tugas ini aja Pak, nanti kita bahas hari Kamis ya. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak Danar, Pak Faris. Iya, Pak. Sama. Iya, Pak. Jam 10. Selamat siang Pak. Selamat siang, Pak. Selamat